Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Esya Karni dari 1 AK1 dan 2 rekan saya. Nama saya Muhammad Aristiadi dari kelas 1 AK1. Dan saya Elsa Ramadhani dari kelas 1 AK1. Baiklah, kita akan membahas yang marak di masyarakat sekarang, itu adalah syirik. Kita akan membahas sedikit tentang syirik, dan sekarang kita sudah ada narasumber kita, Pak Ilyas Hadi Dermawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami ingin menanyakan sesuatu, Pak, tentang masalah syirik. Boleh? Pendapat Bapak, apa itu syirik di kalangan masyarakat? Syirik itu adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dalam Al-Quran Allah telah jelaskan surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadahku, kata Allah SWT. Tapi di masa sekarang ini kita semua tahu bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tapi walaupun demikian tetap ada juga orang yang menyimpang dari ketentuan, yang disembahnya batu, kayu, yang bagi mereka itu mungkin memiliki kekuatan magis, kekuatan magic atau kekuatan supranatural yang bisa memberikan dampak bagi mereka. Misalnya saja mereka itu orang susah, dengan nanti ada ritual tertentu bisa saja nanti ada kekuatan yang memberikan mereka itu misalnya lebih mudah lancar mendapatkan rezeki, tiba-tiba uang langsung ada di tempat kerja tidur, atau sesuatu yang barangkali itu lebih cepat secara instan mendapatkan suatu kebutuhan mereka, tapi dengan cara yang salah. Contohnya gimana sih, Pak? Contoh-contoh kecil gitu di kalangan masyarakat tentang syirik gitu. Salah satu contoh syirik itu adalah misalnya saja, kalau yang paling jelas itu tentu kita lihat bersama seperti menyembah sesuatu, tapi barangkali sesuatu yang kita tidak sadari pun itu menjadi syirik. Misal, siapa namanya? Hari. Ini siapa namanya? Aisyah misalkan gini, Aisyah itu memiliki kebutuhan sehingga dia perlu seseorang untuk membantunya. Tiba-tiba hari ini menawarkan bantuan. Nah, setelah hari ini menawarkan bantuan kepada Aisyah, lalu hari ini pergi dan pergilah ke suatu perkumpulan mungkin teman yang lain. Nah, Ari berbicara tanpa dia sadar, kalaulah tidak karena saya, Aisyah itu mungkin tak tertolong. Jadi seakan-akan eksistensi Tuhan itu tidak ada, seakan-akan yang Tuhan itu hari. Itu adalah secara tidak langsung, itu sebenarnya syirik. Itu syirik kecil. Jadi kadang-kadang kita terlalu sepele bahwa kita mengatakan tuh syirik hanya menyembah, syirik hanya sekedar pokoknya orang non-muslim. Padahal orang Islam pun dengan hal kecil tanpa disadari itu pun juga bisa menjadi syirik gitu. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Pak, bagaimana cara kita menghindari perbuatan syirik itu, Pak? Yang pastinya kita harus mendalami ilmu agama. Kenapa orang tua sekarang banyak pengen anaknya masuk ponpes, masuk MA, pokoknya yang bernuansa agama. Itu mereka pengen dari basic, dari dasarnya itu harus sudah tertanam akidah. Biar nanti ketika mau mereka ke Jepang mau ke Eropa, belajar dimanapun, mereka tuh kalau seandainya ada nanti penyelewengan atau orang-orang barat yang mencoba untuk mengganggu keimanannya, dia sudah tertanam kuat sehingga tidak lagi bisa diganggu goyah. Tapi sekarang misalnya kita berada di SMA, otomatis di SMA kita tahu juga pelajaran PA-nya juga umum. Setidaknya seperti guru itu pastinya memberikan arahan atau wejangan tentang agama, khususnya sesuai materi. Begitu juga dengan orang tua setidaknya memfasilitasi anaknya, mungkin barangkali dengan memberikan video atau buku-buku yang berkaitan dengan agama. Begitu juga dengan langsung siswanya, mereka tak hanya belajar agama lewat disampaikan guru di sekolah, tapi mereka juga bisa lihat video-video di YouTube. Kan itu banyak
ustaz terkenal, ataupun nanti kalau saya pribadi sebagai guru agama Islam itu biasanya saya bilang sama anak-anak murid saya, kalau membaca buku itu adalah sebelum belajar. Karena membaca itu kapan saja dan di mana saja. Tapi ketika kita belajar, maka di situ kita mengolah informasi. Artinya, dari sumber referensi sebelum belajar itu mereka sudah paham dengan materi. Ketika belajar, mereka tinggal apakah ada yang dipertanyakan, yang tak tahu, ataupun ada problematika kehidupan sehari-hari, dan itu kita bahas dan cari solusi bersama-sama. Jadi sebenarnya banyak cara. Jadi intinya faktor untuk anak itu tidak melakukan syirik ataupun kita semua ini tidak hanya khusus pada sekolah saja, tetapi juga bisa cara eksternal. Contohnya seperti tontonan di YouTube atau ada pengajian-pengajian di surau atau di masjid. Kalau menurut Bapak nih, di kalangan masyarakat ini kan ada, kalau misalnya ada bayi, taruhin paku atau taruhin bawang, Gelang gitu. iya gelang atau bawang putih, bawang merah gitu. Menurut Bapak tuh gimana? Kalau kita kaji dari silsilah, misalnya kita ambil yang paling biasanya paling kenal tuh Wali Songo. Contoh Wali Songo itu sama kayak Nabi. Ketika Nabi itu baru ketika Islam itu baru datang ke Mekah, orang di situ banyak yang minum minuman khamar, minum alkohol. Tapi ketika turun Al-Quran, dia tidak langsung mengatakan tidak boleh langsung, tapi bertahap dengan cara agar orang itu mau untuk berubah. Karena jarang suatu kebiasaan itu langsung berubah menjadi membolakkan telapak tangan. Begitu jalan kita. Dulu Wali Songo itu dia tidak langsung melarang, tapi melihat kebudayaan orang itu. Misalnya mereka itu suka kayak mana tadi? Kayak misalnya ke anak bayi dikasih bawang merah atau ada jimat atau segala macam. Nah, kita tidak langsung bisa untuk buang. Pasti orang itu nanti menganggap aneh karena itu adalah cara turun-temurun. Jadi tradisi kita tidak bisa langsung menghapusnya. Maka cara yang paling efektif menurut mereka adalah dengan cara misalnya meletak bawang, mungkin bisa agak sedikit masukkan nanti ketika bawang itu letakkan dibacakan ayat-ayat. Walaupun itu masih ada bawang tuh. Untuk seandainya ada lagi nanti anak tetangga yang melahirkan, mungkin pokoknya intinya ada pergeseran di situ. Pergeseran apakah bawangnya nanti lama-lama kita hilangkan dan ganti cara yang baru atau yang lainnya. Yang pasti sebenarnya itu pasti tidak boleh. Karena kita menganggap nanti bawang merah, bawang putih atau paku itu seakan-akan nanti yaitu sebagai perantara gitu. Sebagai perantara, bukan kepada Tuhan lagi, tapi udah ada nih penangkal nih, bukan kepada Tuhan. Padahal kata Nabi, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, ma in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabun wa sunnata rasuli. Maka dalam Al-Quran itu, kalau seandainya anak kalian nangis, maka bacalah surah Al-Baqarah. Insya Allah nanti tak akan ada lagi gangguan. Kalau seandainya nanti ada orang yang biasa kena santet, kena teluh, kena guna, bacalah ayat Al-Baqarah, ayat pertama, ayat kursi, ayat Al-Baqarah yang paling akhir, baca qul huwallahu, qul a'udzu binnas. Itu kata anjuran Rasulullah. Tentu kita sebagai umat Islam tentu mengikuti cara Rasulullah. Lalu kenapa mesti ada orang yang masih mengikut tradisi? Karena tentunya itu sudah kebiasaannya susah dirubah. Maka cara kita sebagai orang yang belajar, berilmu, sebenarnya hanya bisa memberikan verbalism. Artinya kita menasehatinya. Kita tidak bisa. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Innama anta munzir, engkau hanya memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Qulil haq, katakan yang benar, min rabbik, dari Tuhanmu. Faman sya'afal yu'min, kalau mereka beriman mau mengerjakan baik. Waman sya'afal yakfur, kalau mereka tak mau ya sudah. Yang penting kita berusaha untuk ud'u ila sabili rabbik, ajak kepada jalan Tuhan gitu. Yang jelas kalau ada misalnya pakai jimat atau pakai lain, tentu itu sebenarnya perbuatan syirik. Mungkin barangkali mereka kurang ilmu, karena dulu orang-orang dulu mereka karena penjajahan mereka kurang ilmu. Jadi kita sebagai anak bangsa, orang yang berpengetahuan, walaupun kita benar menyampaikan, tapi tetap menyampaikan dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang lemah lembut. Tak boleh nyalahkan orang tua gitu. Baiklah, itu saja
hasil kita diskusikan tentang syirik. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Saya Muhammad Aristiadi dari kelas 1 AK1. Saya Nuraisa Karni dari 1 AK1. Dan saya Elsa Ramadhani dari kelas 1 AK1. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And in the arms tonight, tonight.